Mengenal rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat. Bila sobat kompeten suka ke rumah makan Padang, pasti suka melihat gambar rumah adat yang sering ada di logonya. Ya, itu adalah rumah gadang asal Minangkabau, Sumatera Barat. Rumah gadang ternyata memiliki sejarah, arsitektur, fungsi, dan berbagai keunikan, mulai dari segi bentuk, material bangunan, hingga ukiran yang membuatnya menjadi terlihat menawan. Sejarah rumah gadang. Sejarah rumah gadang tidak lepas dari kisah kemenangan orang Minangkabau atas Majapahit. Hal ini sesuai dengan apa yang dikisahkan Joni Syahputra lewat bukunya yang berjudul Berlibur ke Rumah Gadang 2018. Pada buku tersebut ia berkisah bahwa dahulu kerajaan Majapahit ingin menduduki tanah Minangkabau dengan menyerang masyarakat setempat dengan pasukan berjumlah besar. Masyarakat Minangkabau menyadari bahwa mereka akan kesulitan mengalahkan para pasukan Majapahit tersebut. Mereka pun lantas bernegosiasi dengan pihak kerajaan Majapahit sehingga didapat kesimpulan bahwa kedua belah pihak akan adu kerbau. Jika pihak Majapahit yang menang, mereka akan diperbolehkan menduduki tanah Minangkabau. Sebaliknya, pihak Majapahit harus pergi dari tanah Minang jika masyarakat Minangkabau yang menang. Pihak Majapahit menyetujui kesepakatan tersebut dengan mengirimkan seekor kerbau jantan besar dan ganas untuk diadu. Menariknya, masyarakat Minangkabau justru mengandalkan anak kerbau alih-alih menggunakan kerbau yang kekuatannya setara. Keputusan unik itu justru memberikan keuntungan bagi masyarakat Minangkabau. Saat kerbau dari kedua pihak diadu, anak kerbau milik masyarakat Minangkabau langsung berlari ke arah perut kerbau milik Majapahit. Untuk mengenang kemenangan itu, masyarakat Minangkabau lantas membuat rumah adat dengan bagian atap yang semirip mungkin dengan tanduk kerbau. Jenis-jenis rumah gadang dan arsitekturnya. Rumah gadang rupanya memiliki beragam jenis, di mana dua di antaranya yang terkenal adalah rumah gadang pola Bodi Caniago atau Demokrat dan rumah gadang pola Koto Piliang atau aristokrat. Rumah gadang Bodi Caniago memiliki dua gonjong di sisi kanan dan kiri. Ada juga beberapa rumah gadang jenis ini yang gonjongnya di depan dan di belakang, serta tidak memiliki anjungan. Rumah gadang Bodi Caniago menggambarkan bahwa posisi duduk semua penghuni rumah ini sama, serta setiap keputusan harus diambil dengan asas musyawarah. Sementara itu, rumah gadang Koto Piliang memiliki 3 gonjong yang ada di kiri dan kanan, serta memiliki anjungan alias tempat para pimpinan bernaung. Fungsi rumah gadang bagi masyarakat Minangkabau. Rumah gadang menawarkan berbagai fungsi untuk masyarakat Minangkabau. Tidak hanya sekedar tempat tinggal, rumah adat ini juga sering dipakai untuk berbagai kegiatan adat. Beberapa di antaranya adalah upacara yang berkaitan dengan siklus hidup manusia seperti kelahiran, kematian, khitan, dan pernikahan. Upacara adat khusus seperti pengangkatan datuak pada prosesi Batagak Gala. Selain upacara-upacara adat di atas, rumah gadang juga sering digunakan untuk kegiatan musyawarah masyarakat Minangkabau. Keunikan rumah gadang. Rumah gadang dikenal sebagai rumah adat dengan beragam keunikan. Selain memiliki atap seperti tanduk kerbau dan desain sebagai rumah anti gempa, keunikan-keunikan rumah gadang lainnya yaitu 1. Atap berbentuk seperti tanduk kerbau. Hal pertama yang paling unik dan khas dari rumah gadang adalah bentuk atapnya seperti tanduk kerbau.
Atap ini disebut sebagai gonjong, yang akan semakin lancip pada bagian ujung. Pada zaman dahulu, suku Minangkabau sering memenangkan adu kerbau saat melawan raja dari kerajaan Jawa. Hal inilah yang menginspirasikan masyarakat Minangkabau untuk membuat rumah adat seperti tanduk kerbau. Selain itu, bentuk tanduk kerbau juga melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Minangkabau dengan simbol atap gonjong sebanyak 3 lapis yang disatukan. 2. Terdapat banyak pilar dan lanjar. Rumah gadang juga termasuk rumah panggung. Tidak heran bila rumah ini diperlukan pilar-pilar yang kokoh dan kuat. Biasanya dalam membuat rumah gadang akan menggunakan lebih dari 5 baris pilar untuk menopang keseluruhannya. Pilar-pilar tersebut akan membentuk 4 buah ruangan memanjang yang biasa disebut sebagai lanjar. Nah, biasanya ada keempat lanjar yang selalu ada di dalam satu rumah. 3 lanjar pertama akan berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang keluarga, sedangkan lanjar terakhir akan digunakan sebagai kamar tidur. 3. Jumlah kamar sesuai dengan penghuni perempuan. Keunikan selanjutnya dari rumah adat asal Minangkabau adalah jumlah kamarnya. Kalau biasanya saat kita membangun kamar akan menyesuaikan dengan jumlah penghuni, berbeda dengan rumah gadang. Jumlah kamarnya justru akan menyesuaikan dengan berapa banyak penghuni perempuan yang akan tinggal di sana. Bagi perempuan yang sudah menikah akan diberikan kamar khusus yang lebih tertutup. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi dan menghindari munculnya fitnah. 4. Dilengkapi tiang-tiang anti gempa. Dengan melihat bentuk dan struktur bangunannya, kamu pasti akan segera tahu kalau rumah gadang ini sangat kokoh. Bahkan, rumah adat ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap guncangan gempa loh. Tentunya, rumah di sini sangat amat mengingatkan wilayah Sumatera Barat, cukup rawan bencana gempa bumi. Hal yang membuat rumah gadang tahan gempa adalah penggunaan batu santu sebagai penyangga pilar utama. Batu ini berperan sebagai penyangga sehingga pilar kayu tidak langsung menyentuh permukaan tanah. 5. Dapur terpisah dari rumah utama. Setiap rumah pasti membutuhkan dapur untuk menyiapkan makanan sehari-hari. Biasanya dapur akan terletak di bagian dalam rumah. Namun berbeda halnya dengan rumah gadang. Di rumah adat Minangkabau ini meletakkan dapur terpisah dari rumah. Nah, area dapur akan berada di halaman belakang rumah. Namun bagian dapur dibuat sangat megah dan nyaman. Adakah fakta lain yang sobat kompeten tahu tentang Candi Prambanan? Jika ada, tuliskan komentar di bawah ya.